Tahukah Anda? Mandi setiap hari bisa mempercepat kematian, terutama bagi Anda yang berusia 65 tahun ke atas. Kedengarannya memang mengejutkan, tapi ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak orang tua yang terlihat sehat, justru kolaps di kamar mandi. Sebagian tidak tertolong. Sebelum kita mulai, bolehkah saya tahu, Anda menonton dari daerah mana? Yuk tulis di kolom komentar. Kita saling sapa. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk kami dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lansia. Saya akan membimbing Anda memahami satu persatu kebiasaan mandi yang tampaknya sepele, namun bisa jadi pintu awal menuju kematian yang diam-diam mengintai lansia. Berangkat dari pengalaman seorang dokter dengan lebih dari 40 tahun praktik, kita akan dibawa menelusuri fakta medis yang selama ini jarang diungkap secara terbuka. Setiap musim hujan, angka lansia yang pingsan, terpleset, atau bahkan meninggal di kamar mandi terus bertambah. Salah satu kasus terjadi pada Pak Budi, 72 tahun. Sehari-hari, beliau terlihat sehat dan kuat. Namun pada suatu pagi, di musim hujan yang menusuk tulang, beliau mandi seperti biasa. Air panas yang mengalir ke tubuhnya ternyata menjadi pemicu serangan jantung mendadak. Untung keluarganya sigap. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Pertanyaannya, mengapa mandi bisa berbahaya? Jawabannya tersembunyi pada bagaimana tubuh lansia merespons suhu ekstrim. Di usia 65 tahun ke atas, sistem saraf otonom menurun drastis. Tubuh menjadi lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu mendadak. Ketika mandi air panas, pembuluh darah melebar. Begitu selesai dan keluar kamar mandi, tekanan darah bisa anjlok seketika. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut hipotensi ortostatik dan bisa berujung pada hilangnya kesadaran atau serangan jantung. Dan yang paling menakutkan, beban kerja jantung saat mandi air panas bisa meningkat hingga 30%, setara dengan jogging ringan. Bayangkan, tubuh lansia yang rapuh harus memikul beban sebesar itu hanya karena mandi air hangat terlalu lama. Tapi jangan cemas, ada cara aman yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, batasi suhu air antara 38 hingga 40 derajat. Cara mudahnya, siram air ke punggung tangan. Jika terasa nyaman, berarti suhu cukup. Kedua, maksimal durasi mandi adalah 10 menit saja. Jangan lebih. Ketiga, minum air putih sebelum dan sesudah mandi, karena dehidrasi bisa memperparah penurunan tekanan darah. Keempat, siapkan kursi di kamar mandi. Mandi sambil duduk mengurangi risiko terjatuh. Kelima, usahakan jangan mandi sendirian, terutama bagi lansia usia 80 tahun ke atas. Harus ada anggota keluarga yang berjaga. Kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik, dan penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Satu fakta lagi yang mengejutkan. Ternyata mandi setiap hari bisa membuat kulit lansia makin rusak dan mudah infeksi. Tubuh lansia hanya memproduksi setengah dari jumlah minyak alami kulit dibandingkan usia muda. Mandi air panas setiap hari akan menghilangkan pelindung alami itu. Kasus Ibu Wati, 78 tahun, jadi contoh nyata. Tiap malam beliau mandi, gosok tubuh dengan sabun, berharap tubuh bersih. Tapi justru kulitnya kering, gatal, dan penuh retakan kecil. Setelah diteliti, sabun yang digunakan ternyata bersifat keras dan membunuh perlindungan alami kulit. Kondisi kulit kering bukan sekadar tidak nyaman. Gatal bisa menjadi luka. Luka bisa terinfeksi, dan infeksi bisa menyebar. Tak sedikit pasien lansia yang harus dirawat karena infeksi kulit akibat kebiasaan mandi yang salah. Kita akan bahas lebih dalam tentang hal ini di bab berikutnya. Tapi pertanyaannya kini, berapa kali sebaiknya lansia mandi dalam seminggu? Dan, sabun seperti apa yang justru mempercepat kerusakan kulit? Setelah mengetahui bahwa mandi setiap hari bisa membahayakan jantung, kini kita akan mengungkap bahaya lainnya yang tak kalah serius. Kerusakan kulit lansia akibat sabun dan air panas. Banyak dari kita menganggap bahwa mandi dengan sabun banyak busa adalah cara terbaik untuk menjaga kebersihan.
Apalagi bagi orang tua yang sejak muda terbiasa mandi 2 kali sehari. Mereka percaya bahwa tubuh harus digosok bersih agar tidak kotor, tidak bau, dan tidak gatal. Namun, di usia 65 tahun ke atas, logika ini justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Faktanya, semakin tua usia seseorang, produksi minyak alami di kulit akan menurun drastis. Di usia 20-an, kulit masih kaya akan kelembaban alami. Namun ketika seseorang memasuki usia lansia, kemampuan kulit untuk mempertahankan kelembaban itu tinggal setengahnya. Akibatnya, sabun dan air panas yang digunakan setiap hari justru akan melucuti lapisan pelindung yang tersisa. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Siti, usianya 78 tahun. Beliau datang mengeluh gatal hebat yang muncul setiap malam. Kulitnya tampak sangat kering, bahkan di beberapa bagian terlihat seperti retakan kecil. Ketika saya tanya kebiasaan mandinya, beliau dengan bangga berkata, "Saya ini orang bersih, Dok. Mandi tiap hari, kadang 2 kali. Sabun saya pakai yang banyak busanya. Saya gosok semua bagian tubuh sampai kinclong." Sayangnya, itulah awal dari masalahnya. Kebersihan berlebihan pada usia lanjut bisa merusak sistem pertahanan kulit. Dalam penelitian yang saya lakukan bersama rekan dokter kulit, lansia yang mandi pakai sabun lebih dari 4 kali dalam seminggu mengalami peningkatan risiko kulit kering hingga lebih dari 60%. Kulit kering bukan sekadar masalah kenyamanan. Gatal yang terus-menerus bisa membuat seseorang tanpa sadar menggaruk keras hingga luka. Luka-luka ini, terutama pada lansia yang daya sembuhnya lambat, menjadi pintu masuk infeksi yang serius. Tak sedikit lansia yang akhirnya harus dirawat inap karena infeksi kulit, hanya karena awalnya merasa gatal biasa. Jadi, bagaimana cara mandi yang benar untuk lansia? Langkah pertama, batasi frekuensi mandi menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Berikan waktu bagi kulit untuk memulihkan kelembaban alaminya. Bila memang merasa harus mandi setiap hari, cukup basuh tubuh dengan air hangat tanpa sabun, atau cukup lap tubuh dengan handuk basah. Langkah kedua, gunakan sabun hanya di bagian tubuh yang penting, seperti ketiak, selangkangan, dan kaki. Tidak perlu sabun untuk seluruh tubuh. Cukup air bersih saja untuk bagian lainnya. Cara ini membantu mempertahankan pelindung alami kulit. Langkah ketiga, pilih sabun dengan pH seimbang, antara 5,5 hingga 6. Hindari sabun antibakteri atau yang mengandung pewangi tajam. Biasanya, sabun bayi atau sabun berlabel lembut jauh lebih aman untuk lansia. Langkah keempat, segera setelah mandi, dalam waktu maksimal 3 menit, gunakan pelembab. Ini disebut waktu emas, karena pori-pori kulit masih terbuka dan siap menyerap. Pilih pelembab yang mengandung ceramide atau asam hyaluronik. Kedua bahan ini bekerja seperti tameng dan spons, menjaga air tetap berada di dalam kulit. Pasien saya, Bu Siti, yang tadi sempat mengalami gatal hebat, kini sudah merasa jauh lebih nyaman. Setelah beliau mengubah rutinitas mandinya, mengganti sabun, dan rutin memakai pelembab, dalam 2 minggu saja rasa gatalnya berkurang hingga 80%. Kini, beliau bahkan bisa tidur nyenyak setiap malam. Namun, masih ada satu bahaya besar yang sering diabaikan, bahkan lebih mengancam daripada kulit kering, yakni risiko terjatuh di kamar mandi. Apakah Anda tahu bahwa ratusan lansia setiap tahun mengalami cedera serius karena terpeleset saat mandi? Beberapa di antaranya tidak pernah bisa berdiri kembali seumur hidupnya. Apa penyebabnya? Dan bagaimana mencegahnya? Kita akan bahas di bab selanjutnya. Namun sebelum itu, renungkan pertanyaan ini. Apakah kamar mandi Anda sudah cukup aman untuk orang tua Anda? Kamar mandi, tempat yang kita anggap bersih, segar, dan menenangkan. Namun tahukah Anda, bagi para lansia, kamar mandi bisa berubah menjadi jerat kematian yang tak terlihat. Dalam 40 tahun praktik seorang dokter lansia, ratusan kasus jatuh dan patah tulang terjadi bukan di jalan, bukan saat beraktivitas berat, tapi justru saat mandi. Salah satunya menimpa Pak Joko, 88 tahun. Beliau terpeleset saat keluar dari bak mandi. Pinggulnya patah. Operasi memang berhasil, tapi setelah itu hidup beliau berubah.
Jalan harus dibantu tongkat, duduk terlalu lama membuat sakit, dan sejak itu aktivitas sosialnya menurun drastis. Dari seorang pria aktif, Pak Joko menjadi sosok yang banyak diam. Kualitas hidupnya runtuh hanya karena satu langkah kecil yang salah di kamar mandi. Berdasarkan data dari salah satu rumah sakit besar di Jakarta, 38% kasus jatuh pada lansia terjadi di kamar mandi. Bahkan lebih mengerikan, 1 dari 5 lansia yang mengalami patah tulang karena jatuh di kamar mandi meninggal dunia dalam waktu 1 tahun setelah kejadian. Lantas, kenapa kamar mandi begitu berbahaya? Pertama, lantai kamar mandi yang licin karena air dan sabun menjadi musuh utama bagi keseimbangan lansia. Kedua, mandi air panas bisa menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba, menyebabkan kepala terasa ringan dan tubuh kehilangan kendali. Ketiga, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menjaga keseimbangan juga menurun. Perpaduan ketiga hal ini adalah kombinasi maut bagi para lansia. Tapi ada kabar baik. Semua risiko ini bisa dikurangi secara signifikan dengan beberapa langkah sederhana namun penting. Langkah pertama, pasang alas anti licin di lantai kamar mandi. Biayanya tidak seberapa, tapi manfaatnya luar biasa besar. Jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan baru bertindak. Jangan percaya bahwa selama ini aman-aman saja. Ingat, bahaya sering datang saat kita lengah. Langkah kedua, pasang pegangan di dinding kamar mandi, terutama di dekat bak mandi dan toilet. Pegangan ini akan menjadi penopang saat tubuh kehilangan keseimbangan. Banyak lansia yang selamat hanya karena sempat berpegangan sebelum tubuh mereka jatuh. Langkah ketiga, biasakan mandi sambil duduk. Gunakan kursi plastik kuat atau kursi khusus kamar mandi. Duduk saat mandi tidak hanya membuat proses lebih nyaman, tapi juga mengurangi risiko jatuh hingga lebih dari 90%. Langkah keempat, jangan terburu-buru saat selesai mandi. Bangun perlahan, berdiri pelan-pelan, beri waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Banyak lansia jatuh bukan saat mandi, tapi saat berdiri terlalu cepat setelahnya. Langkah kelima, jika memungkinkan, selalu minta pendamping saat mandi, terutama bagi lansia yang sudah berusia 80 tahun ke atas. Tidak perlu malu atau merasa merepotkan. Nyawa jauh lebih berharga daripada gengsi. Pak Joko, yang tadi sempat jatuh, kini sudah menerapkan semua saran ini. Sudah lebih dari 1 tahun beliau mandi tanpa insiden. Bahkan beliau berkata, mandi sekarang lebih nyaman, lebih tenang, tidak was-was lagi. Namun, kamar mandi bukan hanya tempat jatuh. Ada satu ancaman tersembunyi yang sering terjadi tanpa disadari, terutama saat mandi malam hari atau saat cuaca sedang dingin. Ancaman ini bisa datang saat tubuh masih basah, rambut masih menetes, dan tubuh belum dikeringkan dengan benar. Satu pasien, Pak Rahman, 75 tahun, mandi malam setelah seharian bekerja. Keluar dari kamar mandi, ia duduk menonton televisi dengan baju yang masih lembab. Keesokan harinya, ia dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas. Dokter menyatakan bahwa ia mengalami serangan jantung ringan, dipicu oleh suhu tubuh yang turun drastis setelah mandi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik mandi malam? Kenapa tubuh lansia begitu rentan terhadap perubahan suhu mendadak? Dan bagaimana cara menjaga tubuh tetap hangat dan aman setelah mandi? Semua itu akan kita bahas dalam bab selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, coba tanyakan pada diri sendiri atau orang tua Anda, apakah selama ini kita sudah benar-benar mengeringkan tubuh dengan baik setelah mandi? Banyak orang tua merasa mandi malam memberikan kenyamanan sebelum tidur. Tubuh terasa segar, pikiran menjadi tenang. Tapi siapa sangka, di balik rasa segar itu, tersembunyi ancaman yang bisa membungkam napas dalam hitungan menit. Mandi malam bagi lansia bisa menjadi pemicu serangan jantung yang mematikan. Tubuh manusia bekerja keras untuk menjaga suhu stabil. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh lansia dalam menyesuaikan suhu makin melemah. Ketika tubuh yang sudah lelah disiram air dingin, atau keluar dari kamar mandi dengan kondisi lembab tanpa dikeringkan sempurna, tubuh lansia bisa mengalami penurunan suhu drastis, atau dikenal sebagai hipotermia ringan. Saya masih ingat jelas kisah Pak Rahman. Usianya 75 tahun, beliau sosok yang disiplin, bersih,
dan selalu mandi 2 kali sehari. Suatu malam, setelah selesai mandi, beliau duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Rambut masih basah, tubuh belum dikeringkan sempurna. Tidak lama kemudian, dadanya terasa sesak, keringat dingin keluar. Esok paginya, ia dirawat intensif karena serangan jantung ringan. Penyebabnya, suhu tubuh yang drop secara tiba-tiba, ditambah jantung yang dipaksa bekerja keras setelah mandi malam. Kondisi seperti ini umum terjadi, terutama saat cuaca dingin atau musim hujan. Namun banyak yang tidak menyadarinya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, hindari mandi malam hari, terutama jika usia sudah di atas 65 tahun. Jika merasa tubuh lengket atau sulit tidur tanpa mandi, cukup gunakan handuk hangat yang dibasahi air suam-suam kuku untuk mengusap tubuh. Cara ini lebih aman, namun tetap memberikan sensasi bersih dan segar. Kedua, jika harus mandi malam, pastikan tubuh dikeringkan dengan benar. Gunakan handuk yang lembut dan serap air dengan baik. Jangan biarkan rambut dan tubuh basah terlalu lama. Segera kenakan pakaian yang hangat setelah mandi. Ketiga, konsumsi minuman hangat setelah mandi malam. Teh herbal, air jahe, atau susu hangat bisa membantu tubuh kembali menyesuaikan suhu internal. Hal ini penting untuk mencegah tubuh terkejut oleh perubahan suhu yang ekstrim. Keempat, jika merasa menggigil atau kedinginan setelah mandi, jangan abaikan gejala tersebut. Tubuh lansia butuh waktu lebih lama untuk kembali hangat. Jangan langsung beraktivitas. Duduklah, istirahat, dan pastikan tubuh benar-benar nyaman sebelum tidur. Kelima, jangan mandi dengan air yang terlalu panas sebagai kompensasi cuaca dingin. Ini justru berbahaya. Air panas memang terasa nikmat, tapi membuat pembuluh darah melebar terlalu cepat, dan saat tubuh keluar dari kamar mandi, tekanan darah bisa anjlok secara tiba-tiba. Masalahnya tidak berhenti di situ. Banyak lansia yang terlalu semangat menjaga kebersihan sampai melupakan satu hal penting, kekebalan alami kulit. Sabun yang keras, body wash antibakteri, atau sabun yang terlalu sering digunakan bisa menghancurkan bakteri baik yang seharusnya menjaga keseimbangan kulit. Akibatnya, kulit jadi kering, mudah iritasi, dan rentan terkena penyakit. Salah satu pasien saya, Bu Karmo, usia 83 tahun, setiap hari menggunakan sabun antibakteri karena menganggap itu paling bersih. Tapi selama 2 tahun terakhir, beliau sering mengalami infeksi kulit berulang. Setelah dievaluasi, penyebabnya adalah kerusakan lapisan kulit akibat sabun yang terlalu keras. Bagaimana cara menjaga kebersihan tanpa merusak perlindungan alami kulit? Pertama, hindari sabun dengan label antibakteri atau antiseptik. Biasanya sabun ini mengandung triclosan atau bahan kimia keras lainnya yang tidak ramah bagi kulit lansia. Kedua, pilih sabun bayi atau sabun dengan pH seimbang sekitar 5,5–6. Biasanya tertera tulisan lembut, low pH, atau mild di kemasannya. Sabun seperti ini membantu menjaga kelembaban kulit tanpa merusak perlindungan alaminya. Ketiga, gunakan sabun hanya di area penting, seperti ketiak, selangkangan, dan kaki. Bagian tubuh lain cukup dibasuh air hangat. Keempat, jaga kelembaban udara di dalam rumah. Saat musim hujan atau udara dingin, gunakan pelembab udara jika memungkinkan. Kulit lansia sangat mudah kering dalam kondisi udara yang terlalu kering. Pasien saya, Bu Karmo, setelah mengikuti saran ini, kini sudah 1 tahun bebas dari infeksi kulit. Rutinitas mandi beliau tidak berubah drastis, hanya sedikit disesuaikan. Tapi hasilnya luar biasa. Masih banyak lansia yang merasa risih kalau tidak mandi. Takut dianggap kotor oleh cucu-cucunya, atau sulit tidur kalau tidak merasa bersih. Tapi benarkah mandi adalah satu-satunya cara agar tubuh terasa nyaman sebelum tidur? Di bab berikutnya, kita akan bahas alternatif aman pengganti mandi bagi lansia, yang bisa tetap memberikan rasa segar tanpa mengorbankan kesehatan. Dan juga, bagaimana cara menyampaikan ini dengan lembut kepada orang tua agar mereka tidak merasa disalahkan atau dipaksa. Banyak lansia merasa tidak bisa tidur nyenyak jika belum mandi. Ada rasa lengket, gelisah,
bahkan merasa bersalah jika tidak membersihkan tubuh sebelum berbaring. Apalagi sebagian besar dari mereka dibesarkan di masa di mana kebersihan menjadi simbol kehormatan dan harga diri. Namun pada usia lanjut, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan bertahan seperti dulu. Apa yang dulunya bisa dilakukan setiap hari, kini harus disesuaikan agar tidak menjadi ancaman tersembunyi. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana caranya tetap merasa bersih dan nyaman tanpa mandi setiap hari? Jawabannya sederhana. Lap tubuh dengan handuk hangat. Siapkan handuk bersih. Rendam dalam air hangat suam-suam kuku, lalu peras hingga lembab. Usapkan dengan lembut ke seluruh tubuh, terutama bagian-bagian yang sering berkeringat seperti leher, punggung, dada, dan lipatan-lipatan kulit. Proses ini tidak hanya membersihkan, tapi juga memberikan sensasi rileks seperti habis dipijat. Jika ingin menambah rasa nyaman, tambahkan aromaterapi alami seperti minyak lavender atau kayu manis ke air rendaman handuk. Aroma lembut ini bisa membantu tubuh dan pikiran lebih tenang menjelang tidur. Pasien saya, Bu Siti, usia 85 tahun, dulunya terbiasa mandi malam. Tapi setelah saya jelaskan risikonya, beliau mencoba metode ini. Kini setiap malam, anaknya membantu mengelap tubuh Bu Siti dengan handuk hangat sambil memijat ringan di bagian punggung dan kaki. Hasilnya luar biasa. Bu Siti tidur lebih nyenyak, kulitnya lebih sehat, dan tak lagi mengeluh gatal atau menggigil setelah mandi malam. Metode ini juga bisa menjadi momen kebersamaan yang hangat antara orang tua dan anak. Bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menyentuh hati. Kadang yang dibutuhkan orang tua bukan hanya rasa segar, tapi juga rasa diperhatikan. Namun, menyampaikan perubahan ini pada orang tua bukan perkara mudah. Banyak yang akan merasa disalahkan atau bahkan tersinggung jika langsung dilarang mandi. Oleh karena itu, cara komunikasi adalah kuncinya. Jangan katakan, "Mak, jangan mandi malam lagi, nanti sakit." Sebaliknya, cobalah katakan, "Mak, tadi aku nonton dokter di TV. Katanya kulit orang tua bisa kering dan cepat sakit kalau terlalu sering mandi. Katanya lebih baik 2 atau 3 kali seminggu saja. Pakai sabun yang lembut. Kita coba yuk, biar kulit mak tetap sehat." Nada yang lembut dan penuh perhatian akan jauh lebih diterima daripada larangan yang keras. Perubahan memang tidak bisa instan. Jika orang tua terbiasa mandi tiap hari, jangan langsung minta mereka berhenti. Mulailah perlahan. Minggu pertama tetap mandi tiap hari, tapi hanya pakai air hangat. Minggu kedua mulai dikurangi jadi 4 kali. Lalu 3 kali. Hingga akhirnya terbiasa 2 kali seminggu dengan pola yang lebih aman. Untuk mendukung kebersihan, pastikan juga lingkungan rumah mendukung kelembaban kulit. Gunakan pelembab udara saat cuaca dingin atau kering. Jangan biarkan kulit lansia terus-menerus terpapar udara kering dari kipas angin atau AC. Lalu bagaimana jika orang tua tetap bersikeras ingin mandi malam? Berikan pilihan yang lebih aman. Gunakan air hangat. Maksimal suhu 38 derajat. Durasi mandi cukup 5-10 menit saja. Lakukan mandi 3 jam sebelum tidur. Jangan terlalu larut malam. Setelah mandi, segera keringkan tubuh dan pakai baju hangat. Minum teh herbal atau susu hangat sebelum tidur untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Atau, jika masih ingin ritual mandi tapi tanpa risiko tinggi, rendam kaki dengan air hangat. Ini sangat efektif untuk membuat tubuh relaks tanpa membebani jantung atau mengganggu suhu tubuh secara ekstrim. Kesehatan bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita menyesuaikan diri seiring waktu. Orang tua kita telah mengajarkan kita banyak hal tentang kebersihan dan kedisiplinan. Kini saatnya kita membantu mereka beradaptasi dengan lembut, agar masa tua tetap sehat, damai, dan nyaman. Namun masih ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan para lansia tanpa sadar, yakni terlalu mengandalkan sabun antibakteri dan body wash yang penuh busa, dengan keyakinan bahwa semakin bersih semakin sehat. Padahal, sabun jenis ini justru bisa mempercepat kerusakan kulit dan mengganggu sistem perlindungan tubuh. Apa saja kandungan berbahaya yang harus dihindari? Dan bagaimana cara memilih sabun yang benar-benar cocok untuk lansia? Semua itu akan kita bahas pada bab selanjutnya.
Kita akan telusuri dampak sabun antibakteri yang selama ini dianggap menyehatkan, tapi ternyata sebaliknya. Kita seringkali percaya bahwa sabun antibakteri adalah pilihan terbaik untuk menjaga kebersihan. Label antibakteri, membunuh kuman, atau extra clean terasa meyakinkan. Tapi tahukah Anda? Bagi lansia, sabun jenis ini justru bisa menjadi ancaman tersembunyi yang melemahkan pertahanan alami kulit. Kulit kita bukan sekadar pembungkus tubuh. Kulit adalah pelindung utama yang menahan masuknya kuman, menjaga kelembaban, dan mengatur suhu tubuh. Di permukaan kulit, terdapat mikroorganisme baik yang menjaga keseimbangan dan mencegah infeksi. Namun sabun antibakteri, terutama yang mengandung triclosan atau alkohol tinggi, tidak bisa membedakan mana bakteri jahat dan mana yang baik. Ketika sabun ini digunakan terus-menerus, lapisan pelindung kulit menjadi rusak, bakteri baik mati, dan kulit menjadi lebih rentan terhadap iritasi, infeksi, serta kekeringan ekstrim. Terlebih lagi, sabun yang menghasilkan banyak busa biasanya bersifat alkali, atau pH-nya tinggi, dan itu sangat tidak cocok untuk kulit lansia yang sudah rapuh. Saya pernah menangani Pak Umar, usia 81 tahun, yang setiap hari mandi dengan sabun antiseptik yang ia beli dari toko obat. Ia percaya bahwa sabun tersebut mencegah penyakit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kulitnya mengelupas, terasa panas, dan muncul bercak kemerahan yang tak kunjung sembuh. Setelah evaluasi, penyebabnya bukan penyakit, melainkan kerusakan kulit akibat pemakaian sabun keras secara berulang. Sabun antibakteri memang berguna dalam kondisi darurat, seperti di rumah sakit atau setelah kontak dengan luka terbuka. Namun untuk pemakaian harian, terutama bagi lansia, sabun jenis ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lantas, bagaimana memilih sabun yang tepat? Pertama, hindari sabun yang mengandung triclosan, alkohol, pewangi tajam, atau busa berlebih. Bahan-bahan ini memang memberi kesan bersih, tapi juga membuat kulit cepat kering dan iritasi. Kedua, cari sabun dengan label lembut, mild, atau low pH. Idealnya, sabun yang dipakai lansia memiliki pH antara 5,5 hingga 6. Ini mendekati pH alami kulit, sehingga tidak mengganggu keseimbangan biologisnya. Ketiga, sabun bayi adalah pilihan yang aman. Jangan malu atau ragu memilih sabun bayi untuk orang tua Anda. Justru sabun ini lebih cocok untuk kulit lansia karena lebih lembut, tidak mengandung zat keras, dan menjaga kelembaban kulit lebih baik. Keempat, gunakan sabun hanya di bagian tubuh yang benar-benar perlu, seperti ketiak, selangkangan, dan kaki. Untuk bagian lain cukup gunakan air hangat. Ingat, sabun bukan satu-satunya cara untuk bersih. Terlalu sering menyabuni tubuh hanya akan mempercepat kerusakan pelindung alami kulit. Kelima, setelah mandi, gunakan pelembab dalam waktu maksimal 3 menit, saat kulit masih sedikit lembab. Ini membantu mengunci kelembaban dan mencegah kulit kering. Pilih pelembab yang mengandung ceramide atau asam hyaluronik, dua bahan yang terbukti menjaga elastisitas dan kesehatan kulit lansia. Saya punya pasien bernama Bu Karti, usia 84 tahun. Setelah puluhan tahun menggunakan sabun antiseptik, ia mengalami kulit bersisik dan mudah gatal. Setelah diganti dengan sabun bayi, dibatasi penggunaannya, dan dibarengi dengan pelembab yang tepat, hanya dalam waktu 2 bulan kulitnya jauh lebih sehat. Bahkan, beliau bisa tidur tanpa terbangun karena rasa gatal seperti dulu. Tapi kebiasaan tidak bisa diubah seketika. Butuh pendekatan lembut dan bertahap. Sampaikan dengan hati-hati, misalnya dengan mengatakan, "Bu, sekarang sabun bayi dipakai bukan cuma buat bayi lo. Dokter bilang ini sabun terbaik buat orang tua karena kulitnya mirip-mirip, sensitif dan harus dijaga." Lansia seringkali lebih menerima saran jika disampaikan dengan kasih sayang daripada perintah. Jadikan proses ini sebagai momen bersama, bukan hanya perawatan, tapi juga bentuk cinta dari anak dan cucu kepada orang tua yang telah merawat kita dulu. Kini kita sudah memahami pentingnya menjaga kulit dan jantung melalui cara mandi yang benar. Namun ada satu hal terakhir yang belum kita bahas. Waktu terbaik untuk mandi bagi lansia, dan bagaimana menyesuaikan jadwal mandi dengan kebiasaan harian tanpa mengganggu pola tidur maupun aktivitas lainnya.
Apa waktu terbaik untuk mandi pagi? Bagaimana jika lansia terbiasa bangun dini hari? Dan bagaimana efek mandi sore dibanding mandi malam? Semua itu akan kita bahas dalam bab selanjutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini demi menjaga kesehatan dan kenyamanan orang tua tercinta. Bagi sebagian lansia, mandi pagi adalah rutinitas yang tidak bisa diganggu-gugat. Bagi yang lain, mandi malam terasa menenangkan menjelang tidur. Namun, di balik pilihan waktu tersebut, ada konsekuensi medis yang harus diperhatikan. Tidak semua waktu mandi cocok untuk tubuh lansia. Tubuh lansia mengalami banyak perubahan. Sirkulasi darah melambat, kulit menipis, dan jantung tidak sekuat dulu. Akibatnya, waktu mandi yang sebelumnya terasa biasa saja, kini bisa berdampak besar terhadap kesehatan. Apalagi jika disertai suhu air yang tidak sesuai dan tubuh yang belum siap menghadapi perubahan suhu mendadak. Mari kita bahas satu persatu. Mandi pagi. Pada prinsipnya, mandi pagi masih aman untuk lansia jika dilakukan setelah matahari mulai naik, sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Jangan mandi saat udara masih sangat dingin, misalnya sebelum subuh atau terlalu pagi. Udara yang masih lembab dan dingin bisa menyebabkan tubuh menggigil, tekanan darah turun, atau bahkan serangan jantung ringan. Jika lansia terbiasa bangun dini hari, ajarkan mereka untuk menunggu hingga udara menghangat sebelum mandi. Atau, sebagai alternatif, cukup lap tubuh dengan air hangat dan handuk bersih terlebih dahulu, lalu mandi penuh beberapa jam kemudian ketika tubuh sudah siap. Mandi sore. Ini adalah waktu mandi yang paling ideal bagi lansia. Udara sudah hangat, tubuh sudah beraktivitas, dan risiko perubahan suhu mendadak jauh lebih kecil. Sore hari juga memungkinkan waktu cukup untuk memulihkan suhu tubuh sebelum tidur. Namun, pastikan tidak mandi terlalu sore menjelang malam. Mandilah sekitar pukul 3-5 sore, dengan air hangat suam-suam kuku dan durasi tidak lebih dari 10 menit. Mandi malam. Inilah waktu yang paling berisiko, terutama jika dilakukan menjelang tidur atau dalam kondisi tubuh kelelahan. Mandi malam bisa menyebabkan suhu tubuh turun drastis, jantung bekerja lebih keras, dan sistem saraf terganggu. Akibatnya, tidur menjadi tidak nyenyak, atau malah memicu sesak napas dan gangguan jantung. Jika mandi malam tidak bisa dihindari, ikuti panduan berikut. Gunakan air hangat. Suhu maksimal 38 derajat. Mandi cepat. Maksimal 5-10 menit. Jangan langsung tidur setelah mandi. Beri waktu tubuh menghangat kembali. Setelah mandi, segera kenakan pakaian hangat. Minum teh atau susu hangat. Keringkan tubuh dengan benar, terutama bagian rambut dan kaki. Kapan sebaiknya lansia tidak mandi sama sekali? Jika tubuh terasa lelah, suhu tubuh menurun, atau sedang tidak enak badan, hindari mandi penuh. Cukup bersihkan tubuh dengan lap hangat. Memaksakan mandi dalam kondisi tubuh tidak prima hanya akan memperburuk keadaan. Untuk lansia yang sensitif terhadap udara dingin, gunakan pemanas ruangan di kamar mandi atau pastikan pintu tidak terbuka selama mandi agar suhu tetap stabil. Kita juga harus peka terhadap perubahan cuaca. Saat musim hujan atau suhu udara turun drastis, lebih baik menyesuaikan jadwal mandi daripada mempertahankan rutinitas yang membahayakan. Tidak ada yang salah dengan mandi sore saat cuaca lebih bersahabat, daripada memaksakan mandi pagi yang menusuk tulang. Namun, seringkali tantangan terbesar bukanlah cuaca atau suhu air, melainkan keyakinan lansia yang merasa tidak bersih jika tidak mandi setiap hari. Untuk itu, ajak mereka berdialog, bukan memberi perintah. Libatkan dokter keluarga jika perlu, agar mereka merasa aman dan tidak sendirian dalam perubahan ini. Satu pasien saya, Pak Rahmat, usia 78 tahun, dulunya selalu mandi 2 kali sehari. Setelah berkali-kali mengalami pusing setelah mandi malam, akhirnya ia mau menyesuaikan jadwalnya. Kini, beliau hanya mandi 2 kali seminggu secara penuh, dan menggantinya dengan lap tubuh hangat di malam hari. Hasilnya, beliau merasa lebih sehat, kulit lebih lembab, dan tidur pun lebih nyenyak. Pada akhirnya, menjaga kebersihan tidak harus mengorbankan kesehatan. Mandi itu penting, tapi mandi dengan cara dan waktu yang tepat jauh lebih penting.
Khususnya bagi para lansia yang kini tubuhnya lebih rentan terhadap perubahan kecil sekalipun. Masih ada satu pembahasan penting lagi. Selama ini kita berbicara tentang kebiasaan dan tindakan. Tapi bagaimana dengan faktor psikologis? Bagaimana perasaan lansia saat kebiasaan mereka diubah? Bagaimana peran keluarga agar lansia tetap merasa dihargai, tidak dikekang, dan tetap bisa hidup bermartabat? Semua itu akan kita ungkap pada bab terakhir. Kita akan masuk ranah hati, bukan hanya tubuh. Tidak semua hal dalam hidup bisa diubah dengan logika. Terutama ketika menyangkut kebiasaan orang tua yang telah dibentuk selama puluhan tahun. Mandi setiap hari, memakai sabun yang wangi, atau merasakan segarnya air saat pagi dan malam, bagi mereka bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bagian dari harga diri, kedisiplinan, dan cara mencintai diri sendiri. Maka ketika kita menyarankan untuk mengurangi frekuensi mandi, mengganti sabun, atau bahkan melarang mandi malam, jangan heran jika mereka menolak. Bukan karena tidak percaya pada sains atau tidak peduli kesehatan, tapi karena merasa diperintah, dianggap tidak mampu, atau lebih menyakitkan lagi, merasa dikekang. Padahal, niat kita murni. Kita ingin mereka tetap sehat, terhindar dari jatuh, infeksi kulit, atau serangan jantung. Tapi niat baik pun bisa disalahpahami jika tidak dikemas dengan cinta dan empati. Itulah mengapa pendekatan emosional menjadi kunci. Bukan sekadar apa yang disampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Cobalah duduk bersama orang tua Anda. Jangan bawa nada menyuruh. Jangan bicara seperti guru kepada murid. Tapi dekati seperti seorang anak yang tulus mencintai. Katakan, "Mak, aku sayang banget sama Mak. Aku nonton video dokter yang cerita tentang mandi bagi orang tua. Ternyata terlalu sering mandi bisa bikin kulit Mak kering, dan bisa bikin Mak gampang jatuh. Aku takut terjadi apa-apa sama Mak." Kata-kata yang lembut seperti ini akan membuka hati, jauh lebih dalam dibandingkan larangan atau aturan. Lalu ajak mereka mencoba bersama. Belikan sabun yang lebih lembut. Bantu mereka mandi sambil duduk. Temani mereka saat mandi malam diganti dengan lap tubuh hangat. Jadikan proses ini bukan sebagai perubahan, tapi sebagai perhatian. Ingatlah, pada usia lanjut, banyak lansia merasa makin tidak berguna. Mereka tak lagi produktif, tubuh melemah, ingatan menurun. Maka satu hal yang paling mereka butuhkan bukan hanya obat dan makanan sehat, tapi pengakuan bahwa mereka tetap dicintai dan dihargai. Jangan biarkan perubahan ini terasa seperti perampasan. Jadikan sebagai bentuk kasih sayang. Tunjukkan bahwa Anda tidak sekadar peduli, tapi juga memahami. Ajak mereka dalam proses ini. Minta pendapat mereka. Biarkan mereka tetap punya kendali atas hidup mereka. Saya mengenal seorang cucu, namanya Dinda, yang selalu menemani neneknya setiap malam. Bukan hanya membacakan buku atau menyuapi makan, tapi juga membantu lap tubuh neneknya dengan handuk hangat yang dicelup air bunga melati. Neneknya tidak pernah merasa tidak mandi, karena yang ia rasakan adalah sentuhan cinta. Setiap malam ia berkata, "Dinda, kamu mengingatkanku pada ibuku dulu waktu kecil. Hangat dan sabar." Kita bisa belajar dari Dinda, bahwa kadang kesehatan bukan soal obat, tapi soal perasaan. Lansia yang merasa dihargai, dicintai, dan diperhatikan, akan lebih mudah menerima perubahan. Mereka akan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih kuat menjalani hari. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Mandi 2 hingga 3 kali seminggu cukup bagi lansia. Gunakan sabun yang lembut. Hindari sabun antibakteri. Jaga suhu air antara 38 hingga 40 derajat. Mandi maksimal 10 menit. Lebih baik sore hari. Gunakan pelembab setelah mandi. Lap tubuh dengan air hangat bisa menggantikan mandi malam. Siapkan kamar mandi yang aman, dengan alas anti licin dan pegangan. Dan yang paling penting, rawat mereka dengan penuh cinta dan kesabaran. Karena pada akhirnya, orang tua tidak butuh dikendalikan. Mereka hanya ingin tahu bahwa anak-anaknya masih peduli. Bahwa masa tua mereka tetap layak dijalani dengan nyaman dan bermartabat. Semoga narasi ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke orang lain agar lebih banyak lansia yang bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Anda dan orang tua Anda selalu dalam lindungan dan rahmat Allah.